Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Aji Pambudi dengan NIM 1819103010174. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecelakaan lalu lintas jalan tol dan program penanganan peningkatan keselamatannya. Pendahuluan. Yang pertama, keselamatan jalan raya merupakan masalah global, di mana 1,24 juta orang meninggal dan lebih dari 50 juta orang mengalami luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan jalan. Kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas mencapai 328 triliun per tahun atau mencapai 2% dari total penghasilan domestik regional bruto. Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Jalan Tol, pada tahun 2017 terjadi 1.075 kasus kecelakaan dan tahun 2018 terjadi 1.135 kecelakaan di jalan tol. Suatu jalan tol bila tidak direncanakan dengan pendekatan desain yang berkeselamatan baik akan menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan resiko fatalitas yang parah. Kemudian pembahasan kecelakaan lalu lintas di jalan tol. Kecelakaan jalan tol merupakan salah satu permasalahan yang perlu diberi perhatian khusus di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pengaturan Jalan Tol, penyebab kecelakaan terbesar berasal dari pengemudi dengan persentase 87%, diikuti faktor kendaraan 12,5% dan kurang dari 1% disebabkan oleh faktor lingkungan. Kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi merupakan kurangnya antisipasi dan lengah. Pada tahun 2018 hingga 2022 mencapai 1.499 kejadian atau 47% dari total kecelakaan jalan tol yang milik Jasa Bina Marga. Fenomena perilaku berkendara di jalan tol dan kejadian kecelakaan di jalan tol. Dalam seminar fokus group discussion oleh Korlantas Polri memaparkan kecelakaan di jalan tol antara bus PO Sudiro Tunggal Jaya dan dengan truk Isuno Box di ruas jalan tol Pemalang kilometer 308 Jawa Tengah. Dalam kejadian memakan korban 30 orang, di mana dengan rincian 9 orang meninggal, 3 orang mengalami luka berat, dan 18 orang mengalami luka ringan. Kecelakaan ini terjadi karena sopir truk yang berkendara dengan kondisi kurang sehat atau kelelahan mengalami oleng ke kanan hingga menabrak bus PO. Berikut set TKP kecelakaan. Penyebab kecelakaan dari faktor pengemudi dan kecepatan kendaraan. Yang pertama, pengemudi truk mengalami sakit dan kelelahan. Truk kemudian oleng. Pengemudi truk mengemudikan truk sendiri dari Cikarang menuju Surabaya. Pengemudi tidak diperiksa kondisinya karena yang terperiksa hanya muatan. Pengemudi truk mengemudi dengan kecepatan di bawah batas aman jalan tol, yaitu 60 sampai 80, sedangkan truk hanya sampai 30 sampai 40. Dan truk berada di jalur cepat sebelah kanan. Pengemudi bus berusaha mendahului truk di sebelah kiri. Pengemudi bus mengendarai bus dengan kecepatan sekitar 110 sampai 120 km per jam. Hal ini membuat terjadinya gap kecepatan yang cukup tinggi dengan truk. Penyebab kecelakaan dari faktor kendaraan. Truk mengalami modifikasi sehingga dimensi lebih panjang dan ukurannya dari ukurannya standar. Truk tidak memiliki bukti uji kir berkala. Ban bus tidak dalam kondisi yang baik. Program peningkatan keselamatan jalan di jalan tol. Dalam proses peningkatannya, ada 3 faktor yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, yaitu faktor jalan,
faktor pengendara dan faktor kendaraan. Yang pertama, faktor jalan, perbaikan fasilitas jalan yang rusak, peningkatan skid resistance melalui longitudinal grooving, pemberian marka pengurangan kecepatan, inspeksi rutin atau berkala untuk pengecekan kondisi jalan dan fasilitas jalan. Yang kedua, faktor kendaraan, mewajibkan pemasangan sabuk keselamatan untuk seluruh kursi penumpang, penegakan hukum untuk kendaraan odol, overdimensi and overload, pengecekan kondisi kendaraan sebelum berangkat, pembatasan kecepatan maksimum kendaraan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Faktor pengendara. Pertama, pemeriksaan kondisi pengemudi sebelum melakukan perjalanan, penegakan hukum bagi pemilik perusahaan angkutan barang atau angkutan umum untuk pelanggaran prosedur pengecekan kendaraan, dan pengemudi sebelum melakukan perjalanan. Yang ketiga, penegakan hukum untuk kendaraan yang tidak memenuhi batas kecepatan minimum dan maksimum. Selain sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan berlalu lintas, pengetahuan pengujian untuk pembuatan SIM, sosialisasi penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang angkutan umum dan jarak jauh. Inovasi peningkatan keselamatan jalan di jalan tol. Terdapat upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan kecelakaan di jalan tol. Upaya tersebut yaitu talkshow tata tertib berlalu lintas atau safety driving, pemasangan speed kamera di jalan tol Jasa Marga Group, operasi batas kecepatan bekerja bersama kepolisian, penambahan sarana perlengkapan jalan sebagai manajemen kecepatan di jalan tol. Inovasi yang dapat diberikan untuk keselamatan jalan di jalan tol. Coffront speed reduction, marking and dragon, teach ruas tol Cipali, teknologi crash cushion, ruas tol Jakarta Cikampek, teknologi singing route, jalan tol Ngawi Kartosono, pemasangan lampu strobo di titik rawan kecelakaan, pemasangan rumble dot di jalan tol Cipali. Kesimpulan dari presentasi ini adalah berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa faktor pengemudi merupakan faktor tertinggi penyebab kecelakaan. Pengemudi perlu memperhatikan kondisi fisik kendaraan dan sebelum berkendara. Pemerintah perlu memperketat tes SIM dan memberikan edukasi kepada pengguna jalan tol dalam mematuhi aturan-aturan berkendara di jalan tol. Terima kasih.